Salam sukses, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TIR dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di Munir TV. Pada video kali ini kita akan membahas tentang dua device portable. Walaupun portable tapi dikatakan sebagai router Wi-Fi dan juga mobile Wi-Fi router. Yang pertama adalah Huawei B311B. Jadi sahabat bisa lihat ini adalah Huawei B311B 853. Oke, ini adalah golongan B juga. Sebelumnya adalah B311. Ini disebut sebagai MiFi. Saking kecilnya disebut sebagai mobile Wi-Fi walaupun menggunakan listrik tanpa baterai. Oke, yang kedua adalah Advanced CPE. Jadi tulis di sini saja. CPE LTE. Sahabat bisa lihat. Kedua device ini sangat mini atau sangat kecil, bahkan sebesar ukuran telapak tangan sahabat semua, bahkan lebih kecil, sehingga dikatakan sebagai Wi-Fi portable yang terbaru saat ini dengan kualitasnya masing-masing brandnya berbeda. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah Huawei B311B 853. Kita lihat dari segi fisiknya di perubahan dibandingkan dengan Huawei B311 sebelumnya. Itu hanya satu Etherlan atau RJ45 nya ada hanya satu, sedangkan pada Huawei B311B ini yang B853 ini mempunyai 4. Jadi sahabat bisa lihat 4 RJ45, jadi satu sebagai WAN dan 3 sebagai LAN-nya. Jadi itu adalah kelebihan dari Huawei B311B. Selain sangat mini, ringan, bahkan dikatakan sebagai mobile Wi-Fi, B311B ini juga mempunyai 4 RJ45. Kemudian B311B ini menggunakan SIM nano. Jadi sahabat bisa lihat di sini nano SIM card dan mempunyai dua tombol seperti device Huawei golongan B yang lainnya, tombol on off dan tombol UPS-nya di bagian atas. Oke, ini sangat mini dan kita bisa lihat bahwa Huawei B311 juga bisa diaktifasi menggunakan handphone dan kita bisa mengendalikan mobile Wi-Fi B311B ini lewat handphone kita. Yang berikut, pancaran antena internal. Jadi sahabat, B311B ini tidak mempunyai antena dari luarnya. Jadi di sini hanya informasi device-nya, mulai dari IP address-nya, login-nya, password atau key-nya, dan mempunyai internal antena. Ada dua internal antena di sini, di sisi kiri dan sisi kanan, yang dipancarkan langsung dari dalam, yaitu built-in antena. Jadi tidak mempunyai antena yang bisa dilepas. Jadi kurangnya kita tidak bisa menggunakan antena outdoor. Lalu B311B853 ini juga support band B1. B1 ini adalah frekuensi 2100. Jadi band dan frekuensi publik yang terbanyak digunakan adalah B1, B3, B8 dan B40. B40 ini sudah TDD. Sedangkan yang ketiga ini adalah FDD. Ada beberapa jaringan yang menggunakan B5 dan juga ada juga B34 dan B38. Akan tetapi PTS di Indonesia banyak yang mensupport terbanyak atau public support band frekuensi itu di B1, B3, B8 dan B40. Terbanyak ketiga itu B8, B3 dan B1. Dan terbanyak pertama itu ada di B8. Jadi carilah device yang support band 8. Kebanyakan BTS di Indonesia juga support. Oke, itu untuk device Huawei B311B. Untuk kekuatan sinyalnya, penerimaan sinyalnya sangat kuat. Ini hampir mirip dengan device mobile Wi-Fi yang lain. Yang berbeda di B311B sebagai mobile Wi-Fi atau MiFi router, itu di sini tidak menggunakan baterai tapi menggunakan colokan listrik, sehingga kita bisa gunakan untuk
dalam jangka waktu lama untuk router yang standby di rumah dengan menggunakan colokan listrik. Oke sahabat, itu untuk brand Huawei dengan mobile wifi atau wifi portable terbaru dengan nama B311B853 ini. Jadi tidak perlu bertanya supportnya apa, ada antena yang bisa dipakai untuk outdoor atau tidak. Yang jelas tidak ada antena untuk disambungkan, tidak ada konektor untuk disambungkan ke antena karena mempunyai antena yang di dalam atau built-in. Kemudian band-band yang support ini seperti ini. Support band berapa, sahabat sudah bisa mengetahui untuk Huawei B311B853 ini. Tidak menggunakan baterai tapi menggunakan listrik. Oke, itulah informasi untuk mobile wifi router terbaru yang bisa dijadikan sebagai router portable untuk sahabat semua. Jika menggunakan listrik, bagaimana kalau kita menjadikan router portable? Khawatir jika tidak menggunakan baterai, bagaimana kita menjadikan sebagai router portable? Nah, cara menjadikan B311 ini sebagai portable itu dengan menambahkan kabel USB step up. Nah, step up ini merubah DC dari power bank yang 5 volt menjadi 9 volt sampai 12 volt. Nah, ini kita menggunakan kabel step up ini untuk menggunakan power bank untuk menggunakan B311 sebagai router portable yang sangat bagus. Gunakanlah step up 5 volt to 9 volt sampai 12 volt. Itu agar bisa dibawa kemana-mana dengan. Oke sahabatir, yang kedua adalah Advent CPE LTE. Jadi router Advent ini bisa menjangkau sampai 125 meter. Ini adalah spesifikasinya, tapi prakteknya tidak lebih dari 50 meter sahabatir. Jadi sekitar 50 meter. Kemampuan data tergantung ISP juga, tapi supply datanya masih normal di sekitar 50 meter. Jadi spesifikasi 125 meter ini bisa dijangkau hanya radionya doang. Untuk kemampuan datanya normalnya di bawah 50, 100 sudah mulai putus-putus. Apalagi kita tempatkan di dalam rumah. Untuk spesifikasi kecepatan sampai 300 Mbps ini adalah kemampuan antenanya. Kemampuan antena ini bisa tembus 300 Mbps. Akan tetapi download speed dan upload speednya berbeda. Sama-sama dengan B311, sama-sama di 150 Mbps untuk download dan 50 Mbps untuk uploadnya. Yang berikut untuk Advent CPE LTE ini mempunyai baterai, sahabat bisa lihat, baterai 2000 mAh, kemudian support 32 user, sama-sama dengan Huawei B311, sama-sama mensupport 32 user connection, akan tetapi normalnya di bawah 20 user. Ini sudah diuji coba oleh pelanggan kita bahwa normal penggunaan di bawah 20 user, bahkan sekitar 15-20. Kemudian dikatakan up to 300 Mbps ini adalah kemampuan up-nya. Namun kenyataannya di download speed 150 Mbps dan upload speed 50 Mbps. Untuk realita di LTE Indonesia itu downloadnya jarang tembus 150 Mbps. Rata-rata apalagi di daerah dan di desa, rata-rata di bawah 50 Mbps untuk download, 50 Mbps untuk downloadnya, dan uploadnya di bawah 30 Mbps. Itu sudah standar pada umumnya di Indonesia dengan kemampuan LTE-nya. Sahabatir, untuk Advent CPE LTE ini dikatakan listrik on. Ini sahabat bisa lihat, listrik on off, tetap wifi selalu hidup. Kenapa? Karena menggunakan baterai. Oke, menggunakan baterai 2000 mAh. Dengan demikian ketika listrik padam, baterai akan mengambil alih untuk tetap on pada Advent CPE LTE ini. Oke sahabatir, kita lanjut yang berikut. Advent CPE LTE ini juga mempunyai 3 hotspot. Jadi sahabat bisa lihat, dalam satu router ini kita bisa buat 3 SSID. Oke, jadi kita bisa membagi SSID untuk ruangan atau nama wifi untuk ruangan makan, nama wifi untuk ruangan tamu, dan nama wifi untuk ruang keluarga. Kita bisa membagi nama wifi dengan passwordnya. Oke, itu untuk CPE Advent LTE. Kemudian
support downloadnya maksimal 150 Mbps dan uploadnya 50 Mbps. Support LAN dan WAN. Nah, kekurangan pada Advance CPLTE ini hanya satu port LAN. Jadi satu port RJ45 yang bisa digunakan untuk LAN maupun digunakan untuk WAN. Kebanyakan jika kita menggunakan ini masuk ke access point maupun mikrotik, satu Etherlan kadang-kadang bermasalah. Tapi mudah-mudahan di Advance ini tidak ada. Kebanyakan satu Etherlan tidak terlalu stabil dalam mensuplai list data keluar, data internet untuk keluar. Advance CPLTE juga menggunakan SIM card. Jadi ini adalah router LTE atau router 4G. Jadi sahabat bisa manfaatkan untuk itu. Oke sahabat TIR, lalu apa yang perlu diperhatikan? Kita perhatikan bahwa Advance CPE router ini usianya baru. Advance mengeluarkan produk router juga masih terbaru. Jadi untuk uji kompatibilitasnya belum terlalu lama dibandingkan dengan Huawei. Inilah perbedaan inti dari keduanya antara Huawei dan Advance. Untuk mengeluarkan router LTE-nya khusus untuk router. Jadi sahabat, untuk Advance itu baru, sedangkan untuk Huawei router ini sudah sangat lama. Core-nya ada pada Huawei, sehingga kita jika memilih untuk kualitas penerimaan sinyal juga masih di Huawei B311B. Dan saran Wi-Fi masih sedikit unggul dari Advance CPE LTE ini, sedikit lebih unggul, akan tetapi kualitas datanya hampir sama di antara jarak 50 meter, walaupun di CPE mendapat 4 bar dan di Huawei B311B ini mendapat 2 bar, antara 4 bar dan 2 bar, tapi speednya itu hampir sama, bahkan cenderung B311B ini lebih tinggi. Oke, jadi gelombang radio pada Advance CPE itu jauh, akan tetapi kualitas datanya lebih besar Huawei B311B. Oke sahabat, semoga menjadi informasi buat sahabat semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.